Karena saya cross check ke kawan-kawan Papua yang ada di Pulau Jawa, ternyata mereka juga tidak nyaman dan marah. Kemudian saya juga cek kawan-kawan saya di Papua sana, mereka juga marah dan tidak senang. Karena mereka tidak pernah sekalipun yang namanya Jokowi tidak punya sejarah sedikit pun punya dosa terhadap rakyat Papua. Begitu juga Ganjar. Kenapa Bung Natalius Pigai ini tidak marah-marah ke Soeharto dan rezim cendananya? Dan itu juga membuat kita miris. Apalagi beliau ini aktivis HAM. Yang seharusnya paham tentang deklarasi umum, deklarasi universal hak asasi manusia. Salah satu poinnya adalah persoalan martabat. Ketika orang dituduh membunuh, merampas, itu menurut saya sudah bentuk kekejian yang disampaikan Bung Natalius Pigai. Dan Bung Natalius Pigai harus bisa mampu menjawab itu di forum ini. Karena ini bahaya. Kalau Bung Natalius Pigai mau menjadi orang yang tidak suka dengan pandangan Jokowi, kritik pandangan Jokowinya, sikap Jokowinya. Kemudian tidak suka dengan Mas Ganjar, ya sikap Mas Ganjar yang diganggu dong, bukan rasnya. Dan ini bahaya. Saya sebagai orang Sulawesi Pace, biar kau paham sekali, kita tersinggung. Gitu. Walaupun kita punya pandangan berbeda, ketika Pace ini dihina oleh Emru Sinaga, saya yang paling marah. Saya gak suka. Dia pernah dihina sama orang pendukung Jokowi, saya marah sekali. Dan saya laporkan orang itu masuk penjara. Dan itu sikap saya anti terhadap diskriminasi rasial ini. Nah, saya herannya hari ini tokoh aktivis HAM ini yang selama ini banyak dikagumi oleh orang-orang yang secara pandangannya sama dengan Natalius Pigai, itu kan kecewa juga. Kok begini orang ini gitu loh. Dan termasuk saya marah sekali, saya bilang. Ini tidak baik. Dia telah merendahkan martabat orang Papua, dia telah merendahkan martabat dirinya sendiri. Oke, baik, dia harusnya bisa memahami bahwa hari ini faktanya Jokowi ke sana ada sesuatu yang diperbuat oleh Jokowi dan itu menjadi legacy dan itu bentuk nyata buat rakyat Papua. Oke, salah satu adalah infrastruktur. Selama puluhan tahun yang namanya event nasional tidak pernah ada di Papua, apalagi PON. Baru kali ini itu ada di mana? Di eranya Jokowi. Kita perlu dengarkan juga bagaimana pendapat dari Bung Natalius Pigai. Silakan Bung. Dijawab beberapa statementnya tadi cukup mengerikan juga narasi-narasi dari Bang Eben. Oh, tidak mengerikan. Bagi saya biasa saja. Toh kita forum. Di luar forum aja saya masih menganggap hal yang normal-normal. Tapi Bang Eben, ingat ya, aku ketika memutuskan diri membela orang-orang lemah, hak asasi manusia, semua serangan verbal yang diarahkan kepada saya tidak pernah merespon dan saya menganggap itu sebagai konsekuensi. Mungkin di Indonesia saya bisa bertarung angka. Sampai malam ini kami sudah mengumpulkan lebih dari 1.000 orang yang menyatakan Natalius monyet, Natalius kete, Natalius iblis, Natalius sudah 1.000 orang. Saya belum hitung yang sebelum-sebelumnya. Dan ingat, mungkin satu-satunya orang Indonesia yang tidak pernah terpikirkan untuk melaporkan orang yang rasis sama saya. Kalau Anda saya tidak tahu. Orang lain saya tidak tahu. Malam ini anggota saya sudah mengumpulkan 1.000 orang. Yang rasis langsung Natalius. Belum lagi rakyat Papua kepada pribadi. Artinya saya menganggap semua itu sebagai bagian konsekuensi dari sebuah perjuangan. Membela orang-orang yang tertindas dari kebijakan-kebijakan pejabat publik. Dan ingat apa yang kita bicarakan malam hari ini adalah topiknya bukan tentang persoalan aspek penghinaan, aspek rasisme. Ini topiknya adalah Natalius Pigai mantan komisioner Komnas HAM yang tercatat di Indonesia dan di dunia, di UN. Tapi perlu Anda luruskan dulu, dasarnya Bang, bukan, dasar cuitan itu bisa muncul dari jangan potong Anda. Dulu. Topik malam ini adalah, substansi daripada Twitter saya itu adalah Natalius Pigai yang memiliki kapasitas yang memberi kritikan kepada pejabat publik,
Presiden Republik Indonesia sesuai dengan standar UN adalah the state obligation to respect, ya, fulfill and protect human right. Presidenlah yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan negara. Itu yang pertama. Relasi dengan Papua. Pak Ganjar, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang memimpin otonomi khusus Papua. Lalu saya minta 1 menit lagi ya. Lalu kenapa saya menulis? Mungkin Ebenezer tidak pernah tahu. Saya itu sering ditelepon oleh Pak Jokowi minta tolong. Dulu 2014. Aku sering ditelepon oleh Hasto Kristianto. Ibu Mega juga tahu. Oleh Victor Laskodat, Pak Suryo Paloh meminta tolong. Satu hal yang saya mau kasih tahu. Dari 12 item kontribusi atas kemenangan Jokowi, Kabupaten Dogiai mungkin di dunia belum pernah ada. Itu 108.085 orang jumlah pemilih. 108.085 orang tersebut Jokowi yang menang. Pak Prabowo 0. Apa kontribusi Anda terhadap kemenangan Jokowi? Saya ketua tim pemantau pemilu Komisi Nasional Republik Indonesia. Ya, karena itu saya tidak perlu menjelaskan, ya, atas kemenangan Jokowi. Saya punya kakak perempuan namanya Juliana Pigai. Dengar dulu. Soal kontribusi bukan. Kau mau nyari empati publik? Bukan. Enggak, terlambat Pigai. Anda dengar. Kau tetap akan dihukum. Kau akan dipenjara dengan pernyataanmu. Bukan. Enggak, kau enggak baik. Aku Kau mau menjelaskan nyari dulu. empati enggak pantas di tempat ini. Aku Forum ini menjelaskan tidak dulu. butuh empati kau. Dengar. Gini, kau gini Pigai. Dengar. Sekali lagi. Pernyataanmu itu pernyataan ofensif. Jadi dengar Kau dulu. menuduh orang merampok, Bergantian membunuh. bapak-bapak Saya bicaranya itu- bergantian. Kami ingatkan Apakah dialognya itu hal menggunakan yang baik? etika. Kita akan segera kembali Menurut sesaat lagi matamu. hanya di Kita catatan jeda terlebih demokrasi. dahulu. Bang Emmanuel, ditahan dulu Bang Emmanuel. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.